Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalide. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana caranya mengakses mikrotik. Nah, pada video kali ini tuh akan ada 7 pembahasan. Yang pertama ada metode akses router OS. Jadi di sini kita itu akan membahas cara-cara apa saja yang bisa digunakan untuk mengakses router OS. Lalu ada akses router port menggunakan Winbox, mengakses router melalui virtual VNet Lab pada Winbox. Lalu ada WebVic, QuickSet, Telnet, dan SSH. Lalu ada konsep serial console. Nah, jadi mikrotik itu bisa diakses jika kita menjalankan router OS, yaitu router port. Nah, kita bisa menggunakan yang real device, non-real device, atau yang bisa kita install di PC. Jika diinstal di PC, kita itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server, yaitu menggunakan Telnet atau SSH. Lalu ada Winbox, FTP, API, QuickSet, dan juga WebVic. Ini berbasis HTTP. Lalu ada Mac Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan ada mikrotik TIC-App. Selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Jadi fungsi dari FTP itu adalah agar kita bisa mengambil data dari mikrotik. Lalu juga ada API, itu biasanya digunakan untuk network programming. Lalu ada QuickSet dan juga WebVic yang berbasis HTTP. Jadi mengaksesnya itu melalui web browser. Lalu ada mikrotik TIC-App, itu digunakan jika kalian ingin mengecek interface bandwidth secara real time. Karena saya tidak memiliki device, saya akan memakai lab virtual environment. Jika kalian sama seperti saya, kalian juga bisa menggunakan lab environment. Menggunakan Winbox. Nah, jadi cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox itu available on Windows karena formatnya itu adalah .exe. Jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Nah, terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga seperti menggunakan crossover atau kalian bisa searching. Nah, antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabelan. Di sini tuh ada sebuah ilustrasi jika kalian menggunakan real device atau perangkat aslinya. Jadi perangkat router board itu dicolokkan ke laptop menggunakan kabelan. Ini ya. Di sini kabelannya. Nah, di foto ini terdapat colokannya itu di Ethernet 2. Kenapa di Ethernet 2? Karena di Ethernet 1 itu secara default sudah ada firewallnya. Jadi biasanya port Ethernet 1 itu digunakan agar bisa terhubung ke internet. Setelahnya router board itu bisa diaktifkan tombol powernya atau bisa dicolokkan menggunakan kabel besar. Setelah dicolokkan itu ada lampu yang bisa menyala menandakan mikrotik itu sudah berhasil dinyalakan. Winbox itu available access by MAC dan IP address. Jadi Winbox itu bisa diakses melalui MAC address ataupun IP address. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Nah, jadi VNet Lab itu adalah lab emulator jaringan paket. Jadi bisa digunakan untuk administrasi jaringan. VNet Lab ini juga sama dengan Cisco Packet Tracer. Untuk menginstalnya, kalian bisa pergi ke websitenya Mikrotik. Lalu kita masuk ke menu software. Kita scroll, lalu kita pilih yang Cloud Hosted Router atau CHR. Lalu pilih yang Raw Disk Image. Kita download untuk router OS. Setelah menginstal file CHR-nya, kita itu perlu mengimpor filenya. Nah, untuk mengimpornya itu kita memerlukan sebuah aplikasi yang namanya itu WinSCP. Kita bisa ketik saja di sini download WinSCP. Masuk ke website yang paling atas, lalu kita scroll, lalu kita bisa download di sini, download WinSCP. Setelah menyiapkan WinSCP, kita itu perlu menyiapkan VNet Lab-nya. Kemudian kita bisa impor menggunakan VirtualBox atau juga bisa menggunakan VMware. Nah, kita tinggal ketik saja download VNet Lab. Kita pilih yang paling atas, lalu kita scroll. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, yaitu link download VNet Lab 4.2.10 Google Drive. Kita tinggal download saja.
Lalu kalian bisa memilih tetap download. Kalau sudah mendownloadnya, kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang open with. Di sini saya akan menggunakan yang VirtualBox. Lalu setelah itu kita bisa impor, tetapi di sini saya akan mengubah penempatan file PinetLab-nya ini. Kalau sudah, kita bisa langsung impor. Untuk loginnya itu kita memakai root, lalu passwordnya itu pinet. Password pinet itu digunakan ketika kalian belum mengkonfigurasi passwordnya. Jadi saat kalian pertama kali menggunakan PinetLab, kalian bisa menggunakan password pinet. Setelah membuka PinetLab-nya, kita itu akan membuka WinSCP-nya. Jadi di sini saya sudah membuka aplikasi dari WinSCP, lalu kita akan menerima PinetLab-nya dari sini. Untuk filenya itu pilih yang SCP, lalu hostname-nya itu adalah IP dari PinetLab-nya. Di sini IP-nya itu 192.168.1.10. 192.168.1.10. Bentar, cek lagi. 1.10. Ya, sudah benar. Untuk portnya itu 22. Untuk username-nya itu adalah root. Lalu untuk passwordnya itu tadi pinet. Lalu kita bisa login. Kita klik yes. Lalu kita itu akan mengupload file CHR-nya. Di sini di bagian root kita itu pilih yang ini. Lalu kita pilih yang OPT yang ini. Kita masuk ke yang UNetLab. Lalu ke add-ons. Kita ke Qemu. Nah, di sini kita bisa klik kanan, new, lalu pilih yang directory. Di sini nama direktorinya itu adalah Mikrotik. Lalu oke. Untuk upload CHR itu kita bisa ke sini, My Documents, lalu di sini kita cari file CHR-nya. Kalau sudah, kita bisa klik kanan di file CHR-nya, kita klik upload, klik oke. Lalu kita bisa ubah formatnya dengan menggunakan F2. Kita hapus semua. Jadi namanya itu HDA.c maaf. Lalu namanya itu HDA.gcow2. Enter. Kalian ganti nama Mikrotiknya itu menjadi Mikrotik Strip Router OS. Setelah mengupload file CHR-nya, kita bisa masuk ke VM-nya. Di sini ketikkan slice opt slice unetlab slice wrappers slice unl wrapper min a fix permissions. Lalu kita bisa masuk ke browser. Di sini saya akan menyarankan menggunakan Firefox. Kita bisa ketikkan IP dari PinetLab kita. Milik saya itu 1.21.10. Jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa sign up, klik sign up di sini. Tetapi jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung login. Kalau sudah masuk, kalian bisa klik icon ini. Lalu di sini saya akan memberi nama, yaitu belajar mikrotik dasar. Lalu scroll, kita pilih yang add. Lalu kita bisa klik kanan, pilih node. Di sini kita pilih yang Mikrotik Router OS. Lalu kita scroll. Nah, pada bagian Qemu kita hapus saja di Qemu Options. Lalu kita bisa save. Nah, kalau sudah,
Lalu klik kanan lagi, kita ke network. Untuk namanya itu ISP. Tipenya itu adalah manajemen cloud. Lalu save. Nah, di sini kita hubungkan kabel, kabelnya. Sebentar, saya pindah terlebih dahulu. Lalu kita save. Lalu kalau sudah, kita bisa nyalakan mikrotiknya. Jadi di ISP itu tadi kita memilih tipenya adalah manajemen cloud. Nah, manajemen cloud ini digunakan agar kita itu mendapatkan IP private yang 192. Lalu kita bisa masuk ke terminal, kita bisa klik tanda ini, pilih yang HTML console. Lalu kita klik 2 kali di mikrotiknya. Sudah terbuka. Sebentar. Dan sudah terbuka. Loginnya itu adalah admin. Lalu kita tidak usah memasukkan passwordnya, kita bisa enter. Kita klik Y, lalu key. Lalu di sini kita disuruh membuat password baru, tetapi saya akan skip saja. Bisa skip menggunakan Ctrl C. Lalu kita itu bisa mengecek IP address agar kita bisa meremote-nya di Winbox. Nah, kita besarkan saja karena kemungkinan IP-nya itu tidak akan kelihatan. Untuk mengeceknya itu menggunakan perintah slice IP address print. Nah, di sini untuk IP-nya itu adalah 192.168.1.13 dan slash-nya itu adalah 24. Lalu di sini saya akan coba buka Winbox-nya. Nah, di sini bisa ketikan IP-nya itu 192.168.1.13/24. Lalu kita connect. Nah, karena ini tuh tidak bisa connect, yaitu could not connect, kita itu bisa menggunakan MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya itu berapa, kita itu bisa mengetikkan slice interface ethernet print. Nah, kita itu memakai Ether 1 di sini ya. Kita memakai Ether 1. Lalu kita berarti menggunakan yang ini 50 10 12 00 01 00. Nah, jadi di sini kita itu bisa mengetikkan seperti ini. 50.212 10 terlebih dahulu, lalu titik 212.200.201.200. Nah, kalau sudah kita bisa connect. Nah, jadi kita itu sudah berhasil meremote-nya melalui Winbox. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai WebVic. Nah, jadi WebVic itu berbasis HTTP, jadi kita itu mengaksesnya melalui web browser. WebVic itu diperkenalkan sejak router OS yang versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Kalau misalnya Winbox itu berbentuk aplikasi, maka WebVic itu berbentuk website. Nah, ini tuh juga support IPv4 dan juga IPv6, juga support HTTP dan HTTPS. Jadi sebagai alternatif Winbox, seperti yang sudah saya katakan tadi, Winbox itu aplikasi, WebVic itu adalah website. Karena tadi saya tidak bisa mengakses WebVic-nya, saya itu mengganti dari memakai VirtualBox, sekarang saya memakai VMware. Jadi IP-nya itu sudah berbeda. Kalau dilihat di sini, IP-nya itu adalah 130. Maaf, sebentar di sini ya. IP-nya itu adalah 130. Jadi di sini saya akan ketikkan 192.168.206.130. Jadi seperti inilah tampilan dari WebVic-nya. Baik itu Winbox dan juga WebVic itu memiliki tampilan yang hampir sama. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai QuickSet. Nah, jadi di Winbox itu ada salah satu fitur yang bernama QuickSet yang di sini. Nah, jadi QuickSet itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan lebih cepat. QuickSet ini hanya ada di mikrotik yang wireless saja.
Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu mengenai telnet dan juga SSH. Jadi di sini kita itu akan mencoba mengakses mikrotik menggunakan telnet dan SSH. Di sini saya sudah masuk ke terminal, lalu di sini saya akan cek portnya terlebih dahulu menggunakan slice IP address. Print detail. Di sini menggunakan Ethernet 1, lalu IP lalu service, lalu print. Untuk telnet, port defaultnya itu adalah 23. Di sini kita akan coba meremote-nya itu menggunakan terminal di PC. Tetapi kita itu harus menginstal telnet kliennya terlebih dahulu. Caranya itu kita bisa masuk ke control panel, lalu ke bagian programs, masuk ke program and features, lalu kita pilih yang turn Windows features. Nah, di sini kita cari telnet client. Nah, di sini kita centang terlebih dahulu, lalu klik OK. Ini kita tunggu sebentar. Kalau sudah selesai, kita bisa membuka CMD atau command prompt. Lalu kita ketikkan telnet, lalu IP-nya. Sebentar, saya cek terlebih dahulu IP-nya. IP-nya itu 192.168.168.206.130. Lalu kita login menggunakan admin. Untuk passwordnya kita kosongkan saja, kita Ctrl C sama seperti tadi. Nah, di sini kita itu sudah bisa login menggunakan cara telnet. Sekarang saya akan coba login menggunakan SSH. Di sini tuh saya akan menggunakan yang putih. Kita bisa cari di sini putih. Nah, di sini pastikan kalian tuh sudah mendownload putihnya. Lalu kita open. Di hostname itu kita isikan IP dari mikrotiknya, yaitu 192.168.206.130. Lalu untuk portnya itu adalah 22. Ya, di sini portnya itu adalah 22. Lalu kalau sudah, kita bisa klik open. Lalu kita klik accept. Untuk loginnya itu sama seperti tadi, yaitu admin. Lalu kita Ctrl C saja. Nah, di sini kita pun sudah bisa masuk melalui SSH ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu konsep serial console. Nah, untuk mengakses mikrotik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address itu, kita bisa menggunakan serial console. Nah, port serial console itu berada di router board. Jadi kita itu tidak perlu khawatir jika ada koneksi yang terputus. Serial console juga bisa menjadi opsi lain jika tidak bisa menggunakan Winbox. Tetapi untuk mengaksesnya hanya bisa menggunakan mode CLI. Dan juga hanya mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa mengaksesnya. Jadi port serial console itu bentuknya seperti ini. Jadi begitulah cara mengakses mikrotik menggunakan Winbox, Webfig, telnet, dan juga SSH. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!